Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Robiatul Adawiyah, nomor induk mahasiswa 1914200163, jurusan Perbankan Syariah kelas S semester 3. Di sini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2014 sampai 2019. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuis 2 mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Langsung saja, perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah pada tahun 2014. Perkembangan Indonesia pada tahun 2014 menghadapi banyak tantangan berat, antara lain tantangan dari kegagalan pemulihan ekonomi global yang tidak sesuai dengan harapan, serta proses penyesuaian struktural yang sedang berlangsung terkait energi, pangan, ekspor, dan keamanan infrastruktur dalam negeri yang sangat penting bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan kredit perbankan pada akhir tahun 2014 mencapai 11,6%, melambat dibandingkan tahun 2013 meskipun masih pada kisaran 13% sampai 18% pada triwulan sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan terutama terjadi pada kredit modal kerja yang meningkat sebesar 10,8%, sedangkan kredit konsumsi dan kredit investasi masing-masing meningkat sebesar 10,8%. Sedangkan kredit konsumsi dan kredit investasi masing-masing meningkat sebesar 11,5% dan 13,2%. Selanjutnya, perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah pada tahun 2015. Pada tahun 2015, pertumbuhan industri perbankan nasional hanya sebesar 9,3%, sedangkan pada tahun 2014 sebesar 13,3%. Layaknya industri perbankan syariah. Meski industri perbankan syariah tetap positif, namun pertumbuhan industri perbankan syariah pada tahun 2015 tidak lagi setinggi tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, pertumbuhan aset, pinjaman PYD, dan dana pihak ketiga atau DPK di industri keuangan syariah masing-masing terdiri dari Bank Umum Syariah atau BUS, Unit Usaha Syariah atau UUS, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS meningkat 9,00%, 7,0%, dan 6,37%. Pada tahun 2015, total aset industri perbankan syariah nasional adalah 304,0 triliun, PYD 218,7 triliun, dan DPK 23,6 triliun. Selanjutnya, perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2016. Pada tahun 2016, pertumbuhan aset perbankan syariah nasional atau PYD dan DPK masing-masing terdiri dari Bank Umum Syariah atau BUS, Unit Umum Syariah atau UUS, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPRS yang meningkat masing-masing sebesar 20,28%, 16,41%, dan 20,84%. Pada tahun 2016, total aset industri perbankan syariah nasional mencapai 365,6 triliun rupiah. PDID sebesar 254,7 triliun rupiah dan DPKID sebesar 285,2 triliun rupiah. Selanjutnya, perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2017. Secara keseluruhan, tahun 2017 adalah tahun yang positif bagi ekonomi global, dengan peningkatan investasi global, aktivitas manufaktur, dan perdagangan. Selain itu, pertumbuhan didorong oleh reformasi kebijakan yang dilakukan oleh negara pengekspor, yaitu minyak, menyusul turunnya harga minyak dunia dan peningkatan ekspor dari negara berkembang. Selanjutnya, perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2018. Pada tahun 2018, kondisi fleksibilitas bank syariah semakin kuat. Hal tersebut tercermin dari peningkatan rasio kecukupan modal Bank Umum Syariah sebesar 248 basis poin menjadi 20,39%. Di saat yang sama, fungsi intermediasi
Bank syariah berjalan dengan baik. Pembayaran dalam bentuk natura atau PYD dan dana pihak ketiga atau DPK masing-masing meningkat sebesar 12,21% dan 11,14%. Pada tahun 2018, penyaluran pembiayaan bank syariah meningkat 12,21% dan laju pertumbuhan melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perlambatan ini disebabkan oleh fokus industri perbankan pada merger untuk meningkatkan kualitas pembiayaan. Peningkatan rasio kredit bermasalah menunjukkan hal ini. Total NPF non-performing dan NPF net masing-masing adalah 2,85% dan 1,74%, lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,87% dan 2,13%. Selanjutnya, perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia pada tahun 2019. Pada tahun 2019, kondisi fleksibilitas bank syariah semakin kuat. Hal tersebut tercermin dari peningkatan rasio kecukupan modal bank umum syariah sebesar 20 basis poin menjadi 20,59%. Di saat yang sama, fungsi intermediasi bank syariah berjalan dengan baik. Pembayaran dalam bentuk natura atau PYD dan dana pihak ketiga atau DPK masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 10,89% dan 11,94%, sehingga pertumbuhan aset bank syariah selama periode ini sebesar 9,93%. Hingga akhir 2019, total aset industri perbankan syariah, PYD dan DPK masing-masing mencapai 538,32 triliun dan 365,13 triliun dan yang terakhir 425,29 triliun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.